orang tuanya mungkin sibuk buat konten atau apa, anaknya ditinggal atau apa. Itu yang sekarang harus kembali kita Ibu menguatkan. sampai tadi ngobrol kembali ke meja Gerakan makan. kembali ke meja makan. Artinya, Bu? Duduk makan bersama. Kalau pengemis ada yang sampai tidak punya rumah nggak ya, Bu? Kalau pengemis itu sebenarnya mereka punya, dia kos. Kos, Bu ya? Yang kami temukan pengemis yang dari Karangasem itu kosnya di Batu Bulan. Itu. Sekarang balancing emotion yang paling penting di zaman sekarang ini. Apa yang dipakai, Bu, untuk balancing emotion? Yaitu mereka harus diberi, artinya keluarga kembali. Kalau bercerainya lebih banyak keluarga tersebut, anak ini akan mengalami. Ada warga Buleleng yang terbakar, masih bisa saya menolong itu, Pak. Walaupun jenazah suami saya di depan saya. Berarti balancing emosi saya pikir saya sudah gila, Pak. Saya sempat nanya ke psikolog, tidak, Ibu sudah menerima secara dasar. Akal sehat dimulai. Bicara cerdas, itu akal sehat. Setiap kota punya wajah sosialnya sendiri. Ada yang indah, ada yang menyimpan cerita di balik cahaya. Hari ini, saya berbincang dengan sosok penting di balik kebijakan sosial Kota Denpasar. Siapakah beliau? Ibu I Gusti Ayu Laksmi Saraswati, Kepala Dinas Kota Denpasar. Ibu, terima kasih, Ibu. Sehat, Ibu? Sehat. Saya lihat Ibu bukan orang Bali, Bu. Iya, kalau dibilang blended. Blended mana, Bu? Ayah saya orang Bali, ibu saya India Inggris. India Inggris, Bu ya. Nggih. Kalau perpaduan ibu dan bapak beda negara begitu, asik apa gimana, Bu ya? Asik karena mereka semua didikannya disiplin dan berkarakter sampai bisa seperti sekarang. Apalagi Mami dapat didikan Belanda di zaman itu, Aji juga. Jadi sudah dididik dari awal untuk disiplin, berani tampil, tidak boleh mundur, yang pasti harus kompak satu keluarga satu sama lainnya. Walaupun Aji orang Gusti ya, Mami tetap mendukung agamanya. Mami tidak ikut Aji? Ikut awalnya, tapi setelah Aji meninggal, Mami kembali ke agama semula. Agama Nabi nikah? Kristen. Oh, Kristen. Okay. Tapi kami anak-anaknya tidak mempermasalahkan. Yang penting Mami happy, dan kita masih berlanjut sampai sekarang. Saling jaga, saling peduli. Dan kami ketiganya dididik sama Aji jadi anak band. Jadi anak band? Iya. Oleh Aji? Iya, Aji dan Mami. Anak band? Karena kami keluarga seni semua. Aji dulu sebagai? Aji juga pemain band waktu di Universitas Erlangga. Tahun 6768 itu ya. 666768. Menikah sama Mami September 68. Ketemu di mana mereka ya? Waktu itu di Surabaya. Berarti Ibu suka nyanyi apa main musik? Semuanya. Semuanya, Tapi Bu? lebih ke vokal. Kebetulan kakak saya pertama Dananjaya, rockstar Bali, itu juga penyanyi rock sudah legenda, legend ya. Terus saya nomor 2 membentuk grup band sendiri, dan adik juga sempat Erlangga, sekarang DJ. Wow. Chan, Ibu grup band, Chan? Lewat grup. Jadi Aji mengajarkan kalau kamu sudah jadi penyanyi anak band, kamu menguasai panggung. Dengan menguasai panggung tuh dimanapun kamu berada pasti kamu confident, percaya diri. Itu sih pesan Aji. Dan tidak boleh duduk di belakang kalau sekolah. Harus paling depan duduknya. Itu sih disiplinnya. Kalau Mami disiplinnya tidak boleh punya ART. Kalau sudah menikah nanti tetap menjadi ibu rumah tangga atau bekerja, tapi bersih rumah harus nomor 1 dan anak harus nomor 1. Tidak boleh punya? Tidak boleh punya pembantu rumah tangga. Ibu kerjakan sendiri? Iya, sekarang. Apalagi saya single mother, suami saya meninggal setahun lalu. Hidup dengan anak. Tetap disiplinnya Mami sama Aji tetap. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Wow. Dan anak saya sekarang animator muda. Buat animasi. Kuliah di Institut Desain Bali. Yang semester pertama. 5. Hanya 1 saya punya.
laki perempuan? Laki. Kalau kita bicara seni Bu ya, berarti hobinya Ibu nyanyi dong? Nyanyi, menari. Saya juga membentuk di waktu saya masih SD. Itu sudah membentuk grup dance waktu itu. TK mungkin ya, saya sudah membentuk grup dance. Terus SMP saya juga membentuk yang sama. SMA apalagi, sampai sekarang kami udah usia 53, reuni di SMA Perintis angkatan 90 tetap kami muka, karena saya mengatakan sempat ke teman-teman, dancing make you happy. Dancing make you happy. Karena sekarang orang cepat bisa stres, tapi begitu dia menari sendiri, mendengarkan musik, bisa terlepas dari kepenatan yang dia rasakan. Kemudian saya kuliah ikut di marching band Warmadewa. Saya pelatih color guard dan dapat prestasi nasional waktu itu. Terakhir Grand Prix marching band. Lalu di kuliah itu masih aktif sampai 2002 ya, 2003 karena saya menikah 2004. Kemudian di kampus sudah selesai walaupun masih ikut di alumni. Nah, kemudian saya bekerja, saya juga membuat beberapa program di sana, ada Duta Endek Denpasar waktu di Disperindak. Kemudian terakhir saya di Dinsos, sekarang ini saya membentuk yang namanya Suara Dinsos Jaya. Jadi ada dance, ada mahakarya di sana, itu gabungan disabilitas juga. Lalu saya membentuk The Bandsos, grup band saya. Ada anak disabilitas autis yang ikut. Kemudian kami menyanyikan spesial lagu classic rock band. Dan terakhir saya juga menaungi Kaplut Band yang anak-anak yang lansia, karena saya melihat mereka motivator. Itu, Bu, ya? Iya, Kaplut Band itu dibina oleh Pemkot di bawah Dinas Kebudayaan dan Dinsos. Karena saya melihat orang-orang yang akan bervintage atau menjadi old people itu banyak penggemarnya, dan mereka harus panjang umur. Salah satu rehabilitasi sosial kan di lansia. Ketika mereka tidak memiliki teman, ketika mereka sendiri, karena kita pasti akan menuju ke sana. Karena mereka ingin kembali ke masa mudanya. Cuman perlu wadah dan tempat. Kalau sendiri-sendiri itu kan dikira bagaimana. Tapi itu yang menginspirasi. Dan kebetulan saya juga membentuk The Camsos, kamera sosial untuk publikasi. Dan itu anak-anak muda semua, staf-staf Dinsos. Jadi mereka harus berjiwa rock and roll. Rock itu kuat, rolling itu bergelinding, dalam situasi apapun kita harus kuat. Dan bersatu. Wow. Itu saya, Pak. Keren, Chan. Salah satu The Kaplut Band itu, Bu, sering ngebullying saya, Bu. Tapi gara-gara saya kan suka Harley, Bu ya. Iya. Saya kebetulan presidennya Harley di Bali. Okay. Si Kompiang, Bu. Tahu. Kompiang itu dia tahu kelemahan saya adalah bernyanyi. Dan saya memang tidak suka bernyanyi. Tapi menikmati musik. Saya di Jakarta sangat menikmati musik. Di Bali saya main motor. Setelah main motor saya dipaksa bernyanyi oleh si Kompiang. Lagu apa Pak waktu itu? Ya lagu-lagu apa aja waktu itu. Saya suka rock juga sama. Oh, ya, good. Nah akhirnya Bu, ini saya cerita sedikit karena Ibu cerita. Ini asik juga nih ngobrolin musik ya. Akhirnya saya bernyanyi, ternyata saya hanya dipermalukan. Tidak mengerti nada, tidak mengerti dinamika, tidak mengerti yang namanya ketukan, tidak mengerti saya. Saya suka berpidato, suka memimpin organisasi apa aja, tetapi ternyata kelemahan saya adalah bernyanyi. Karena bagi saya waktu itu bernyanyi itu tidak macho, tidak laki-laki. Karena saya adalah laki-laki yang macho, pikir dan bawaan saya, Bu. Akhirnya singkat cerita bernyanyilah saya. Setiap bernyanyi saya dibully sama dia si Kompiang tuh. Di mana ya dia tuh. Tapi akhirnya Bu, karena saya adalah orang yang tidak mau direndahkan, seperti peer, semakin saya sampai teman-teman berkata jangan nyanyi Pres. Tapi akhirnya saya kebetulan COVID, belajarlah kita nyanyi di YouTube. Oh iya. Setelah belajar nyanyi di YouTube, Amin nyanyi tidak bagus juga, tapi akhirnya saya menciptakan lagu. Beberapa lagu kita ciptakan, Bu. Singkat cerita, saya punya lagu sendiri, saya bernyanyi, dan saat ini kalau bernyanyi ya tidak sepales dulu lah. Bisa, dan Kompiang pun juga heran tuh, mudah-mudahan ditonton sama dia. Nanti bisa main bareng Kaplut Band. Ayo Bu, yang mau saya bicarakan ini, panjang lebar tadi.
Oh ternyata hidup itu bukan masalah bisa atau tidak bisa. Dan kemarin saya bangga sekali mendengar yang namanya kata-kata, oh itu bukan fashion saya, itu bukan dunia saya. Oh ternyata manusia itu bisa atas apa yang dia mau. Karena saya begitu punya banyak kemauan keras di situ, sehingga saya menemukan solusi-solusi dan memperbaiki atas kekurangan dan ketidakmampuan. Beberapa teman-teman kemarin kesini Bu, disabilitas, itu bukan masalah dia bisa atau tidak bisanya. Oh ternyata dia mau Bu, mau hidup seperti layaknya orang normal. Setara. Nah, yang Ibu sekarang kan saya senang dengar baru datang, ada kepala dinas Kota Denpasar mau hadir untuk bicara. Saya senang Bu. Makasih. Karena apa? Karena saya juga di dunia itu aminlah cukup aktif meskipun tidak besar-besaran, tapi adalah yang pingin kita tahu pelan-pelan nih Bu. Sepanjang tahun 2025 nih Bu, apa saja ya program unggulan Dinas Kota Denpasar atau program unggulan Dinas Sosial Kota Denpasar Bu, tahun 2025 nih? Program unggulan kami itu rata Pak sebenarnya. Saya menjadi Kepala Dinas Sosial atas kepercayaan Bapak Wali Kota Denpasar pada tahun 2022 bulan Februari. Karena sebelumnya saya kabak kerjasama. Nah di situ saya melihat jumlah PPKS. PPKS itu pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Baik anak terlantar, bayi terlantar, orang dengan fakir miskin itu ada 26 item kecuali komunitas adat terpencil baru kita nggak ambil. Termasuk korban bencana, HIV, anak berhadapan dengan hukum. Nah seperti itu. Dari PPKS itu kami membentuk yang namanya awal itu 2022 rumah berdaya. Yang saya tadi sampaikan orang dengan skizofrenia. Rumah berdaya bukan hanya penampungan orang yang ODS tapi pemberdayaan sosial Pak. Mereka tidak stay di sana, hanya mendapatkan kelas seperti sekolah, lalu diberikan pelatihan UMKM dan itu semua sudah diambil oleh Pertamina dan Pelindo akhirnya. Mereka membuka diri untuk itu dan sekarang mereka sudah menjadi entrepreneur sosial. Makanya namanya skizopreneur. Kalau di rumah berdaya itu siapa aja orang yang bisa masuk? Orang yang sudah terasesmen ringan dari Rumah Sakit Jiwa Bangli. Tapi ada pengobatan di sana. Sebulan sekali, tapi ada perawatnya juga yang memantau. Mereka berkarya Pak, membuat clothing, membuat minyak, membuat dupa, dan itu di tahun 2022 kami mengikuti kiprah dapat juara 1 sampai sekarang. Namun bukan soal juaranya, tapi keberlanjutan. Dari 15 yang kami sasar sekarang sudah 27 Pak. Karena masuk standar pelayanan minimal. Semakin banyak yang kami latih itu semakin bagus. Dan jumlah PSKS itu potensi sumber Pak. Potensi sumber kesejahteraan sosial termasuk podcast ini juga Bapak sudah menyerukan yang namanya kesejahteraan sosial. Jadi orang bisa mendengar jika ada keluarganya ODS cepat lapor. Jangan dibiarkan supaya tidak kemana-mana. Mereka bayar nggak Bu? Di rumah berdaya tidak. Itu semua misi visi Wali Kota Denpasar free pay, tidak itu ada. Hanya untuk masyarakat yang berKTP Kota Denpasar? Nah, masih ada juga yang lain Pak. Yang sudah terasesmen. Nah kemudian itu rumah berdaya yang sudah kemarin di launching oleh Pak Wakil Wali Kota divisi cuci motor. Nah itu juga itu bantuan Pertamina juga. Divisi cuci motor. Buka di mana Bu? Di sana, di rumah berdaya. Di Sesetan itu ya? Nggih, di belakangnya. Nanti kapan-kapan Bapak bisa ke sana. Harus Bu. Ruang depannya untuk sosialisasi, untuk galeri. Di atasnya untuk tempat persembahyangan. Tempat belakangnya untuk bengkel mereka, kayak workshop. Ada buat dupa, ada buat ini. Luasnya berapa luas Bu? Saya dua are kalau nggak salah. 2 are Bu ya? Itu gedung pemerintah. Kami rombak dan ternyata banyak sekali yang suka dan kebetulan tidak saja untuk divisi cuci motor dan lainnya, anak-anak magang Fakultas Ilmu Sosial, Kedokteran, Kejiwaan dan lainnya, bahkan luar negeri magang di sana Pak. Di situ Bu? Iya, kemarin San Diego Amerika juga belajar ke sana. Ada tempat menginap juga untuk
magang itu. Enggak untuk yang sakit. Enggak, hanya yang 11 terlantar yang kami tampung dari Rumah Sakit Jiwa Bangli karena terlantar, dan itu udah tahun 2010 NIK-nya di Bangli, tapi NIK Denpasar ditampung di sana. Berarti sisanya pulang ke rumah. Iya, yang ada keluarganya. Kemudian kami juga mengedukasi keluarganya untuk tidak membiarkan, artinya terlambat penanganan itu yang berbahaya, sehingga biar bisa cepat. Di samping itu juga kami ada respon cepat penanganan ODGJ, ODS, itu kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, dengan Satpol PP. Karena banyak orang linglung, harus bagaimana penanganan, orang yang mau bunuh diri bagaimana penanganan. Itu kita bersama-sama Pak. Jadi respon cepatnya ada yang dibentuk oleh pemerintah Kota Denpasar. Kemudian kami selected dari KTP yang ada itu keluarga mana yang siap mengantar, ada yang antar jemput. Kebetulan 2 penyintas kami sudah menjadi ASN Pak. Dan 1 lagi baru kemarin lulus. Yang 2 penyintas ini yang memberikan motivasi kepada penyintas itu yang sudah mengalami sebelumnya. Oh, sempat mengalami entah bagaimana dulu ceritanya. Dan ada 1 yang kemarin dijadikan narasumber seminar kesehatan jiwa yang dia mengalami ODS karena berkencan di Instagram. Mungkin baru ketemu pacarnya di sana, ternyata sudah jatuh cinta setengah mati. Akhirnya mau ketemu, nggak ketemu, nggak mau, sakit hati. Akhirnya ke Bangli mau bunuh diri. Itu umurnya masih muda. Akhirnya kita ambil ke Rumah Berdaya, sekarang udah jadi barista Pak. Umur berapa Bu? Ya mungkin sekitar 20 lebih. Dia kemarin sama masih Jigo muda, ya? dia. Sama Jigo Madesi dijadikan Kube Gantarijaya. Dia buat barista, dia menyanyi. Dia bercerita sama saya. Jadi saya menganggap ya itu anak-anak kami semua. Jadi kami berikan semangat. Kalau dia letih, kami suruh istirahat. Kami harus melihat kejiwaannya juga. Jadi mereka harus happy di Rumah Berdaya. Wow, keren Bu. Karena banyak sekarang yang cepat mengalami depresi, entah karena apa. Mungkin yang paling utama itu media sosial. Mungkin ada bisikan atau apa. Itu dia. Media sosial. Iya, karena kita banyak melihat tayangan-tayangan itu yang tidak, kan beda dengan zaman dulu Pak. Sekarang ini baru buat skripsi nggak jadi stres. Nah, itu juga ada Pak. Anak musisi juga waktu COVID diputus cinta sama bule juga stres. Itu. Sekarang balancing emotion yang paling penting di zaman sekarang ini. Apa yang dipakai Bu untuk balancing emotion? Yaitu mereka harus diberi, artinya keluarga kembali. Kalau bercerainya lebih banyak keluarga tersebut, anak ini akan mengalami. Terus media-media ketraumaan juga kadang tidak terselekted dengan baik. Kemudian marahnya orang tua, mungkin kalau dulu kita dimarahin di kemplang itu kan masih oke-oke aja ya. Sekarang enggak bisa seperti itu. Tugas yang banyak dari sekolah itu juga siswa itu tertekan atau apa, itu juga keluarga kembali kalau orang tuanya sibuk atau apa. Nah, itu juga. Makanya berapa orang Bu sekarang di Rumah Berdaya? Ada 27 Pak. 27 Bu ya. Nanti tahun depan harus bertambah lagi untuk kami bina. Semakin banyak dibina semakin bagus. Artinya dia berusaha. Untuk penanggulangan itu kira-kira apa yang dilakukan masyarakat Bu ya, supaya anak-anak tidak stroberi kayak gitu? Ya kembali ke lingkungan keluarga. Makanya di situ peran-peran keluarga, lingkungan itu yang paling penting Pak. Duduk bersama, apakah kembali ke meja makan mereka, orang tuanya mungkin sibuk buat konten atau apa, anaknya ditinggal atau apa. Itu yang sekarang harus kembali kita Ibu menguatkan. Sampai tadi ngobrol kembali ke meja gerakan makan. Kembali ke meja makan. Artinya Pak? Duduk makan bersama. Sambil ngobrol. Ngobrol ini yang kadang-kadang kurang. Dan anak-anak sudah sibuk dengan gadget masing-masing. Kadang berjam-jam mereka menonton di handphone tanpa di... Salah satu kendala anak autis kan diberikan HP oleh orang tuanya. Maksudnya Bu? Ya dari kecil mungkin sudah HP. Jadi dia belajar sendiri, itu juga pengaruh. Bisa menyebabkan anak ini autis? Bisa. Kemarin kan ada beberapa case yang di pusat layanan kami. Nah ini sangat beda dengan zaman kita dulu. Ini yang kita tidak sadari Bu. Anak ini kan supaya diem dan kita pikir mendapatkan pengetahuan di handphone,
Ya dari kecil ya kita Kalau kasih dulu handphone. kita kan belajar menyusun kayak kotak-kotak kayu, Betul. tidak ada handphone kan. Betul. Terus makan bareng, paling kita main layangan, Betul. tidak ada media sosial. Jadi toughnya lebih kuatan pada zaman-zaman sebelumnya. Sekarang aja baru ada tugas sudah capek, udah begini kan beda dengan kita dulu. Sekarang lebih mudah, ChatGPT ada, AI ada. Semakin mudah itu semakin orang lebih mudah putus asa. Kalau kita dulu ngetik skripsi pakai mesin tik. Betul. Kalau salah huruf ngulang lagi. Coba sekarang dikasih generasi sekarang suruh ngulang. Nah, seperti itu juga kembali ke lingkungan keluarga kembali. Kalau kami harus ada gerakan kembali ke meja makan, duduk bareng, ditanya bagaimana. Jadi ketika dia ada masalah dengan temannya atau apa, dia bisa cepat report ke orang tuanya. Sebelum terjadi hal-hal. Nah, sekarang kan tergantung keluarga. Pemerintah menyiapkan tentang respon cepat, rehabilitasi, tapi kembali ke keluarga. Makanya kami membentuk 3 gedung rumah berdaya, pusat layanan disabilitas. Di situ ada parenting group, Pak, untuk orang tua, diberikan penguatan orang tua. Di pusat layanan disabilitas. Jadi orang tuanya juga diajarkan mendampingi anak. Di mana itu, Bu? Di belakang lapangan Lumintang, Pak, Jalan Mataram. Lapangan Lumintang. Oh, di Lumintang, Bu. Ya, di taman kota, di belakangnya itu. Di lapangan Lumintangnya. Nah, kemudian kita ada program outbound juga mengenal anak autis ke lapangan. Mereka bisa bersinergi, bahkan pengenalan lalu lintas. Autis itu disabilitas, Bu ya? Iya, cuman dia masuk pada anak berkebutuhan khusus. Kalau di Kota Denpasar, disabilitas banyak, Bu? Kalau disabilitas secara totally, sesuai data desa lo ada 1.007. Itu udah gabungan lansia juga. 1.007? 1.007. Wow. Ya. Ibu, tadi di Lumintang rumah apa tadi, Bu? Pusat layanan disabilitas. Itu 1.007 di sana? Secara keseluruhan. Oh, yang rehab sekarang kira-kira? Kalau yang di autis 300, Pak. 300, Bu ya? Iya, tapi akan bertambah tahun depan. Maka kita menambah. Karena kita berani membuat gerebek assessment. Gerebek assessment itu setahun 4 kali, Pak. Untuk mengetahui anak-anak yang slow respon, tidak bisa bicara, dibawa ke kami terapi. Caranya gimana, Bu? Diundang. Kita bersama ini, Pak, dengan para psikolog. Sama Rumah Sakit Wangaya juga. Dan di situ ada terapi wicara, terapi mandiri, itu ada kelas-kelasnya. Nanti mereka dimasukkan ke kelas kreativitas, itu yang mendapat juara 1 terbaik inovasi. Penggemar banyak banget itu, yang mau nari, yang mau nyanyi. Iya, karena saya lihat, saya tadi berbicara music, itu mereka sudah membuat grup band sendiri. Jadi mereka udah ngerasa I'm not autism, tapi saya adalah orang yang sudah jadi artis gitu loh. Untuk mempercaya diri mereka, biar bisa mereka kuliah. Bahkan yang kuliah pun sudah bisa jadi drummer. Dan untuk anak autis itu tidak usia 18 ya, Pak. Di atas itu ada. 21 ada, 22 ada. 21 ada, Bu? Ada. Kami juga mengajarkan anak yang sudah besar, dewasa. Tapi kan IQ-nya seperti anak umur. Usianya boleh dia. Mungkin kecilnya dia gak dapat penanganan. Kota Denpasar kan terkenal dengan kota yang makmur, kota yang mandiri secara individu, keluarga yang sejahtera. Selain handphone, apa ya penyebabnya itu, Bu ya? Tergantung sekarang lingkungan tempat dia sekolah. Makanya kan nggak boleh ada pembulian. Pembulian juga menyebabkan terjadinya anak itu, kalau dia mungkin anak itu autis tadinya, dia sekolah secara umum, didinai mungkin oleh orang tuanya. Malu masuk ke sekolah luar biasa. Didinai itu diabaikan autisnya. Nah, ketika dia mendapat rapot yang kurang baik, kan nggak enak. Mungkin itu dia nggak enak dengan teman-teman yang lain. Nah, oleh sebab itu pihak PLD kami juga langsung sudah ke sekolah-sekolah bersama guru penggerak untuk melihat kalau murid ini asesmen lebih baik terapi dulu. Gitu. Juga menyampaikan kepada orang tuanya, menguatkan diri orang tuanya. Kecenderungan bisa sembuh, Bu? Kalau sembuh sih tidak, Pak, ringan. Tapi siap mandiri? Siap. Kemarin ada yang anak saya ke Malaysia dengan Institut Desain Bali, ada satu yang autis mampu. Nah, kita mau tes anak-anak yang normal ini mau nggak menjaga temannya, dan mereka jaga kok. Buktinya bisa ke Malaysia. Hanya didampingi satu guru pendamping.
Nah itu harus seperti itu. Nah ini kota Denpasar sebanyak itu, bagaimana kan kota-kota lain? Ya kalau bisa semua daerah sudah memiliki pusat layanan disabilitas. Jadi yang berada di daerah lain tidak perlu ke Denpasar, harus di sana. Di daerahnya masing-masing, Ya, lebih jadi dekat sama memang keluarganya. seperti itu Pak. Jadi harus punya. Oh ya. Cuman punyanya ini kan sudah terapi mau diapain. Saya kan orangnya nggak mau stuck segitu-segitu. Apalagi saya orang entertain. Saya rasa dengan menari dia pasti ringan. Nah kemudian saya ajarkan waktu itu pertama kali nyanyi lagu Queen, I Want to Break Free. Yang nyanyi saya. Euforia banget anak-anak itu mengeluarkan Teriak-teriak. teriaknya dia dan ternyata senang Pak. Udah ada yang Mungkin jadi ada drummer. sesuatu yang terpendam. Iya, nah drummer sudah. Bahkan sekarang ini kami belum collab lagunya Ozzy Osbourne. Dreamer itu belum, sambil nunggu mungkin habis galungan saya nyanyi bareng mereka. Dan itu menjadi perhatian kemarin Universitas Malaysia, Tengku Abdul Rahman datang. Petrox University Inggris datang, saya yang langsung berbicara. Mereka kaget juga, yang kaget itu kan Amerika sempat datang. Bagaimana sih penanganan orang dengan kejiwaan? Dan besok ini kami juga akan bekerja sama dengan CityNet. Itu kebetulan mereka tertarik dengan disabilitas karena kami kan SDGs, Inclusive City. Artinya? Artinya kan kita mengembangkan program SDG Sustainable Development Goals, salah satunya inclusion, yaitu bersama sahabat disabilitas, memberikan wadah. Nah, yang ketiga kami membangun rumah harapan yang bersama Desi dan teman-teman untuk mereka yang wirausaha sosial. Di sana mereka berkumpul, mereka membuat kube, mereka ngobrol bareng, berpameran. Salah satu event terbesar kami nanti 16-17 Desember ini Indonesia Cinta Disabilitas. Masih kami carikan tempat, apakah di Legiun Veteran atau di kantor Dinsos, karena gedung kami sedang direnovasi. Itu Indonesia Cinta Disabilitas adalah memberikan ruang seluas-luasnya kepada disabilitas yang produktif, yang memiliki usaha Pak. Jadi setiap tahun kami mengasesmen 2020 produk UMKM yang itu kita latih. Lalu yang tertarik di kube silahkan, yang tertarik di barista, yang buat kue, yang buat apa, bebantenan, nah seperti itu. Nanti undang Bu organisasi otomotif di Bali begitu banyak. Kemarin kayaknya waktu banjir banyak organisasi, ya nanti saya kontak. Kebetulan ketuanya Aji Krishna Bu. Oh nggih, Aji Krishna juga mendukung Gerhana Wasena. Nanti kemarin di anggotanya mereka. Kemarin di Disability Corner Aji Krishna datang mensupport, berbelanja. Itu produknya anak autis juga. Jadi anak autis yang suka melukis, bajunya lukisan dijadikan clothing Pak, sampai ada story-nya. Nah itu kami pertama kali belajar di Bandung. Saya ke Bandung waktu itu, saya melihat seperti ini. Nah seperti itu, jadi merasa bangga buat mereka. Di Disability Corner itu ada pojok usade terapis spa untuk tunanetra. Jadi saya grid sale 1 jam 30.000 apa 25.000. Penggemarnya banyak banget. Sekalian memberi kesempatan tunanetra. Nah yang kube buat cookies, buat kue, Desi, Jigo buat kopi. Nah di situ ada live music yang menyanyi Pertuni, yang keyboardisnya Pertuni, yang buta, yang blind, yang nyanyi, yang ODS sama autis. Nah gabung mereka. Ternyata lagunya pas. Ada pendatang nih, datang nih pengunjung gitu. Saya mau nyanyi lagunya Utali Kumawa, pokoknya rame dan lumayan dapat jualan waktu Setiap itu. hari Bu apa? Nanti Desember ini Denpasar Festival ya. Kita memang ada program. Nah di samping itu juga orang tua yang punya anak autis kan belum tahu nih harus dia ngobrol di situ. Nah, ini ada ya. Jadi kesempatan untuk edukasi. Ada teman-teman yang diajak bicara. Iya, artinya gini aja anaknya Ibu kesini gitu. Rumah Harapan itu di mana, Bu? Gerhana Wasena itu di depan Mahasaraswati, Pak. Jalan Kamboja nomor 4. Yang di Kereneng sama Jigo di sana teman-teman. Kita belum kesana Ya, nanti Pak kalau sudah selesai renovasi. Ini lagi Renovasi. Desember baru jadi. Makanya Indonesia Cinta Disabilitas kami pindahkan. Di samping itu Denpasar lah kota pertama yang melaksanakan apel disabilitas. Jadi perangkat upacaranya orang disabilitas kebetulan
komandan upacara yang ODS, yang pengerek bendera juga ODS, yang di rumah berdaya dilatih, bayangkan tuh. Terus paduan suaranya dari disabilitas fisik, yang dari hand yang fisik, ibu-ibu yang kakinya amputasi, yang baca proklamasi juga orang yang blind pakai braille, undang-undang dasar juga braille. Jadi yang peserta apel Gerkatin yang bisu tuli. Tapi dia pakai juru bahasa isyarat. Jadi semua, habis itu kita ada lomba kerupuk, ada lomba hal-hal lainnya. Itu inovasi-inovasi yang terus kami kembangkan di 2025. Karena kami sudah mendapatkan anugerah Prakarsa itu. Jadinya mereka, kalau inspektur upacara tetap saya, ajudan saya orang yang bisu tuli. Nah, seperti itu. Jadi sudah tertempati dengan baik. Terus dihadiri peserta apelnya Dinsos, PWS, Perhimpunan Werda, lansia-lansia dalam organisasi kami, kemudian PWRI juga barengan. Nanti di Desember besok ini kami buat Mahakarya yang ke-11, gabungan semua baik itu disabilitas maupun pemberi CSR, semua kesejahteraan sosial mewakili masing-masing untuk menari dan menyanyi gerak dan lagu. Di DNA Taksu Alaya. Di mana itu, Bu ya? Di Dharma Negara Alaya, Pak, yang di Lumintang. Oh, yang itu tanggal, kalau nggak salah tanggal 10 Desember besok. Nah, setiap tahun kami juga memberikan penghargaan kepada mereka yang bekerja untuk kesejahteraan sosial. Karena karena mereka masuk dalam potensi sumber kesejahteraan sosial. Nah, di dalam Mahakarya ini tema yang tahun lalu We Are Strong Together kebetulan diambil dari Sanggar, disabilitasnya LVRI, Legiun Veterannya juga ikut, dan mereka sudah mendaftar dari sekarang untuk ikut, dan itu yang paling ditunggu-tunggu untuk kegiatan ini karena mereka menari, menyanyi. Nah, seperti itu, Pak. Kami juga membuat Perhimpunan Werda Sejahtera untuk Lansia, itu sudah ada gedungnya. PWRI juga setiap tahun terus kami melakukan program-program penyelamatan untuk lansia terlantar dan lain sebagainya supaya mereka panjang umur. Wow, begitu banyaknya kegiatan ini, Bu. Tetapi pemberitaannya kok tidak kita dengar. Kita ada Instagram, Pak, media sosial. Untuk dinas sosial ada, YouTube-nya ada juga. Bahkan sudah masuk penilaian Ombudsman, penilaian Menpan RB juga untuk layanan publik. Karena rata-rata kami juga memberikan insurans untuk jaminan kesehatan BPJS, tidak pada kegiatan aja, tetapi secara perlindungan dan jaminan sosial tetap berjalan. Makanya kami juga membuat program Sekolah Keluarga Harapan untuk ibu-ibu tunggal atau ibu-ibu yang mengalami kerentanan. Dan besok acaranya tanggal 26, dan itu jadi inovasi kami. Lalu untuk rehabilitasi sosial mungkin sudah ya tadi, Pak. Kami di bidang fakir miskin ya namanya. Kami juga membuat program JKN Kiskus tu Banjar, layanan kesehatan BPJS langsung ke Banjar-Banjar atau ke desa lurahan untuk pengaktifan bagi mereka yang menunggak, yang tidak mampu, yang tiba-tiba mengalami kerentanan secara ekonomi. Menunggak atas ketidakmampuan membayar BPJS secara mandiri. Nah, mungkin karena usahanya tidak mampu atau mengalami kerentanan atau dia yatim piatu. Nah, itu dia. Kalau di pemberdayaan sosial kami punya program Step Up untuk ibu-ibu tunggal, dan kami kerjasama dengan influencers, dari mereka membuat risoles dan lain sebagainya. Itu sudah kami berikan kesempatan untuk kerjasama juga dengan penyedia, memesan di sana dan lain sebagainya. Dan itu mereka akan tampil nanti di Denpasar Festival. Kesempatan-kesempatan lain juga sudah kami berikan lewat pameran-pameran. Karena kami ingin memitigasi secara ekonomi. Karena mereka tidak mungkin mendapatkan bantuan sosial secara terus-menerus. Betul. Selain mereka supaya tidak manja, mereka harus mandiri. Nah, sekarang ketertarikan lingkungan keluarga seperti apa untuk bisnis family. Karena lewat hal kecil, kita nggak bisa melihat langsung pada speed up ya, pada langsung ke atas, tetapi bagaimana menjangkaunya dari 0 sampai bisa menjadi 100. Dan dari 100 itu jangan sampai 0. Nah, ketika dia mengalami permasalahan, dia harus cepat lapor ke dinas sosial. Nah, seperti itu, Pak. Kalau kita bicara kemiskinan, Bu, untuk Kota Denpasar ada orang miskin, Bu? Kemiskinan itu dilihat dari pendapatan, Pak. Kalau dia pendapatannya 870.000 per jiwa, dia mungkin masih aman karena dihitung dari kakak itu berapa jiwa. Tapi sekarang karena sudah ada DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional, yang kita lihat pada desil 1.
sampai 5. Desil 1 itu yang paling utama. Kalau kami lihat datanya dari jumlah penduduk Denpasar, data dari pusat ya. Pusat ini kan 701.000. Kalau data Capil kita kan 600, hanya 16.000 Pak. 16.000. Jadi 0,0. Kalau yang desil 1. Nah beda dengan survei BPS ya. Kalau survei BPS kan orang yang non Denpasar juga tersurvei Pak. Oke. Sangat beda. Karena banyak orang pendatang yang tidak lapor diri tiba-tiba baru masuk Denpasar, belum sempat bekerja, dia stay 6 bulan, siapa tahu dia tersurvei. Ya bisa juga menyebabkan penduduk miskin. Tapi yang kita lihat warga. Kalau warga itu yang KTP Denpasar. Nah itu 16.000. dilihat pada desil 1. Dan itu pun akan berubah setiap 3 bulan. Ketika dia masuk di desil 1 tapi bagi desa lurah dia sebenarnya mampu, bisa dirubah ke desil 6 Pak. Desil 6 itu sudah mampu. Nah di desil 1 sampai 5 sesuai peraturan Kementerian Sosial dia wajib dibantu bansos seperti BPJS Kesehatan itu sudah. Pemerintah kota kita sudah mencapai universal health coverage-nya. Jadi sekarang non-aktif sudah kita aktifkan asal yang bersangkutan bukan PNS, bukan TNI Polri, dia tidak bekerja di perusahaan, artinya pekerja bukan penerima upah. Kalau penerima upah kan tiap bulan dia dapat gaji. Nah itu untuk memitigasi kesehatan ketika mereka menunggak atau mungkin ada permasalahan lainnya. Tapi tetap di asesmen desa lurah. Itu sudah kita capai dan itu kemarin JKN Kisgustu itu juga menjadi contoh inovasi kami. Nah kami juga punya inovasi baru, dapat juara 2 TKSK menyapa, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Tapi itu di kami menyapa masalah. Ternyata dari 10 masalah yang favorit itu masalah BPJS Kesehatan, masalah anak terlantar, anak seorang ibu yang tidak menikah resmi, kemudian sulit untuk mendapat NIK, lalu kartu Indonesia Pintar, kemudian ada penduduk pendatang yang banyak, kemudian orang yang mengalami kejiwaan, itu dari masalah yang setiap desa lurah kami dapatkan. Saya turun dari Februari 5 Mei menyapa langsung 440 Kalingkadus memberikan edukasi. Luar biasa ya, Feb ke Mei menyapa itu memberikan, dan ketika Kalingkadus bertanya saya harus sudah siap dengan jawaban, langsung eksekusi. Jadi waktu kemarin ada masalah di salah satu desa di mana warga tersebut mengalami cekcok sehingga anaknya terlantar, itu sudah cepat kami eksekusi dan astungkare Tuhan merestui sudah damai kembali Pak. Udah damai, astungkare Bu. Kalau orang yang tidak punya rumah ada Bu di Kota Denpasar? Mereka kan sewa kebanyakan Pak. Nggak, maksudnya yang tinggal di emper toko. Itu kebanyakan terlantar tapi bukan warga Denpasar, non Denpasar. Tapi kalau di emper toko kan sudah ditertibkan desa lurah Satpol PP. Biasanya kalau temukan itu lapor ke kami rujuk dulu ke kesehatannya bagaimana. Kalau dia mengalami halusinasi, RSJ Bangli. Oh. Ya. Kalau dia miskin tapi dia ada pengenal, biasanya kan ada yang tidur di taman kota itu Pak. Betul. Kembalikan ke keluarganya, reunifikasi namanya. Yang katanya ada juga di Pasar Kumbasari yang gitu-gitu tuh Pak. Itu kemarin yang ODGJ. ODGJ Bu ya. Banyak kan yang ngumpulin kerdus-kerdus kan. Betul. Takutnya kan terbakar pasar tuh. Itu sudah kami asesmen, sudah dibawa ke rumah sakit, terus bisa Sangla, bisa Bangli. Setelah kami cek bukan orang sana. Kalaupun orang sana, keluarganya yang kami bawa. Berarti keluarganya belum melaporkan jika ada satu keluarganya ODGJ. Itu harus cepat. Makanya saya bilang di dalam hashtag kami, yuk wajib lapor jika mengalami fungsi sosial terganggu. Kalau umpamanya, tapi saya salut dengan Kota Denpasar dibanding kota-kota lain Bu ya, mengenai jumlah pengemis di jalanan. Saya lihat tidak begitu banyak meskipun karena ada. Satpol PP-nya cepat Pak. Ada yang DM saya, Bukadis ada pengemis. Kita setelah cek ternyata daerah Badung tuh Pak. Mungkin dia lihat persimpangan atau batasnya. Itu mendapat perhatian juga Bu ya? Iya, karena itu masuk rehabilitasi sosial atau mengganggu ketertiban. Kemarin saya juga ada mengembalikan satu badut perempuan HIV AIDS Pak. Langsung kami temui tempat kos, sudah di kabupaten apa kota Malang sudah. HIV AIDS termasuk di bawah naungan Ibu? Iya,
Kalau untuk rehabilitasi sosial. Tapi untuk pengobatannya tetap dinas kesehatan. Kalau kita tanya Jumlahnya di dinas ini Komisi Penanggulangan AIDS yang punya. Tapi kalau BNBA kita tidak bisa mendapatkan. Hanya kita bisa memberikan rehabilitasi, dampak kepada anak, mungkin keluarga lainnya. Tapi tetap itu di screening, tidak diviralkan. Iya. Bu, berat juga jadi kepala dinas sosial. Tapi saya menikmati, Pak. Ibu menikmati. Sangat menikmati dan saya senang. Itu kan program Ibu banyak sekali. Kegiatan Ibu pasti banyak sekali. Iya. Apa yang Ibu khawatirkan dan belum yang Ibu bisa lakukan untuk Kota Denpasar ini? Ada PR saya, Pak, terkait dengan perlindungan anak. Karena masih banyaknya anak seorang ibu yang seharusnya tidak tercipta seperti itu karena pernikahan yang tidak jelas. Entah itu didatangkan dari penduduk pendatang atau entah dari kita. Biasanya karena perceraian-perceraian itu juga menyebabkan anak tidak bergenerasi dengan baik. Itu PR-PR benar sehingga kami membentuk program pasti. Perwalian anak sinergi terpadu dan inklusi kerjasama dengan Kejari Denpasar. Jadi kami ingin mempercepat memberikan kesetaraan, artinya administrasi kependudukan yang baik. Anak itu tidak dapat dipersalahkan atas orang tuanya. Memang banyak anak-anak seperti itu. Kalau di Denpasar ya kan kita harus assessment, bisa saja pernikahan dari luar dibuang di yayasan. Kan tidak bisa berenika ya Pak. Yeah. Ketika nanti sekolah sampai besar pun kasihan mereka tidak beridentitas. Mereka kan anak negara. Betul. Yang hak pendidikannya juga harus mereka dapatkan. Nah makanya kami tetap anak-anak yatim piatu itu kan di bawah rehabilitasi sosial, makanya kami tetap lapor jika mereka tidak bisa membayar SPP untuk anak Denpasar, kita carikan donatur Pak untuk dilunasi. Kadang saya paling cepat kasihan melihat mereka nggak bisa ambil rapot, nggak bisa ini, dan mereka harus melanjutkan sekolah. Kami kan juga mengeluarkan SPL Pojok Kebaikan untuk anak terlantar. Anak Betul. terlantar itu dia punya orang tua tapi secara ekonomi dia tidak mampu. Dan kan bukan maunya mereka juga. Ya, mereka tidak dapat dipersalahkan gitu, atas keadaan. Anak-anak seperti itu kira-kira banyak apa enggak? Kalau datanya kan tergantung desa lurah Pak. Setiap tahun mungkin tiba-tiba ayah meninggal, ibunya terpuruk, lalu sakit jiwa. Anak ini harus cepat kita tolong. Makanya desa lurah bagus melaporkan ke kami, cepat kami. Ibu kalau begini posisinya bagaimana? Saya turun langsung. Karena banyaknya case kan saya turun di sini, kabit saya turun di sini. Percepat ini kalau untuk anak. Nah seperti itu. Biasanya bentuk pertolongan apa yang Ibu? Yang pertama kami asesmen dulu, bantuan apa yang diperlukan Ibu. Nanti kami yang mengeluarkan SPL, itu kami tembuskan ke Distrik-Pora agar menyampaikan ke sekolahnya. Atau jika mereka tidak donatur yang kita carikan, kan bentuk PSKS boleh dalam bentuk donatur. Jadi disekolahkan dia sampai SMP, SMA, nah seperti itu. Setelah itu kan dia udah dewasa. Dewasa itu kan 18 Pak. Dia Dewasa sudah 18. bisa kakak sendiri. Kadang-kadang ditinggal ibunya, nikah lagi, bapaknya udah meninggal, dititip di kakek neneknya. Nah itu atensi kami. Sangat atensi. Wow. Saya tanya global deh Bu. Karena saya terharu juga nih dengar begitu banyaknya. Ini kan Kota Denpasar Bu. Bagaimana dengan Karangasem, bagaimana dengan Bangli, Singaraja nih Kota Denpasar. Makanya saya agak sedikit kalau sudah ngomongin. Kalau ditemukan warga Karangasem yang terlantar, kami hubungi Kadis Karangasem. Silahkan, karena ini warganya. Kalau di Buleleng sama juga Pak. Kan kami Kadis sudah sepakat untuk saling bantu-membantu. Oh ya. Tidak boleh sendiri. Kalau umpamanya Ibu ditanya, bisa dibagi nggak Bu rencana prioritas Dinas Sosial Denpasar di tahun 2026? Kalau dibagi semua sama Pak, karena kami mengemban PPKS tersebut. Justru layanan yang tercepat yang harus kami kembangkan terus. Jadi yang utama adalah wajib lapor diri Pak. Itu yang harus terus kami edukasi sebelum terlambat. Tiba-tiba sudah berat, stadium. Dengan cara gimana Ibu Ya, mengedukasi? terus kami edukasi ke desa lurah. Kami kan punya layanan surat layanan rujukan terpadu dalam grup
Setiap bulan itu kan ada fasilitator. Jadi sudah terbiasa orang ngechat saya langsung. Kadang warga ngechat saya langsung Pak untuk mohon bantuan. Masih nggak ada Bu keluarganya yang menyembunyikan? Masih Bu ya? Apa yang Ibu bisa sampaikan kepada mereka yang punya saudara, anak atau kerabat yang menyembunyikan? Ketika mengamuk baru mereka melapor. Tapi kalau masih adem ayem yang ODGJ mereka nggak lapor. Nah ketika mengamuk ini yang malam-malam berat, tiba-tiba sudah ngamuk kan itu berat juga. Yang berat juga penduduk pendatang Pak. Penduduk pendatang harus lapor diri dong ke Kalingkadus setempat. Nah ketika dia ada masalah seperti kemarin buruh bangunan mau bunuh diri loncat dari atap itu jam 11 malam, bayangkan. Wow. Iya, harus dia lapor Pak. Ketika dia ada musibah atau apa. Padahal kan dengan adanya rehab itu kemungkinan bisa dan kepastian kemandirian kelanjutnya dia lebih. Iya. Artinya begini, ketika kami temukan dia terlantar, yang jelas kami harus reunifikasi dulu. Kami hubungi daerah asal, Pak. Kalau dia dari Banyuwangi, dari daerah mana, harus dapat keluarganya, Pak. Kan di masing-masing kabupaten punya TKSK kan. Di situ kan sudah ada grupnya. Ini cepat kok itu, Pak, ditemukan. Termasuk yang buruh bangunan meninggal di Hubung Kaje bulan apa ya? Saya lupa, setahun apa ya, setahun lalu nggak salah, itu juga tidak lapor diri waktu itu, meninggal 5, ada yang kepalanya putus, ada yang kena longsoran. Kita urus Pak sampai mengembalikan ke daerah asal, sampai, karena itu kami lihat kemanusiaannya dan Dinsos Denpasar yang bersama relawan itu kita siapkan ambulan 5 bersama tim dari sana sampai Provinsi Jawa Timur juga, sampai kami juga buat laporan, akhirnya mereka dapat bantuan dari Kemensos Pak untuk anaknya, karena kan anaknya sudah jadi yatim ya, ayahnya enggak ada. Kalau ya itu kan disabilitas Bu ya, kalau pengemis ada yang sampai tidak punya rumah nggak ya Bu? Kalau pengemis itu sebenarnya mereka punya, dia kos Bu ya. Yang kami temukan pengemis yang dari Karangasem itu kosnya di Batu Bulan. Dan dia sudah tahu jadwal-jadwal. Kalau anak pang itu kebanyakan dari luar Pak. Nah anak pang itu juga Bu? Ya mereka memang kadang stay di Tabanan, stay daerah lain. Begitu ditangkap, dikembalikan, datang lagi. Tapi dia stay-nya tempatnya berbeda. Karena memang di tempat asalnya dia tidak memiliki pekerjaan. Tapi karena dia masuk standar pelayanan minimal, harus kami berikan permakanan. Itu ditangkap Satpol PP dulu, baru koordinasi dengan kami siapkan permakanan, kami kembalikan. Pengembaliannya di kami Pak. Itu provinsi yang mengembalikan karena antar provinsi. Karena kebanyakan orang luar. Kalau anak pang orang Denpasar nggak ada. Nggak ada Bu ya. Kalau pengemis ya dari Karangasem. Apalagi rockstar dimarahin sama Ibu Kepala Dinas. Pernah saya marahin yang manusia silver. Oh iya Bu. Pernah langsung ke Dinsos saya marahi. Ternyata dia mencari duit karena anaknya kena yang kepala besar tuh Pak, hidrosepalus. Dia enggak bilang sama istrinya, cekcok lah di sana. Akhirnya dijamin dia buruh bangunan Pak. Karena menunggu waktu bekerja, dia belum mendapat job itu. Dia udah duluan di sini cari duit, caranya salah. Bukan orang Bali. Itu banyak orang luar. Tapi akhirnya dijamin oleh penyedia pekerjaan. Kami juga mengembalikan buruh bangunan yang tertipu mungkin lewat Facebook, suruh kami pulang. Bahkan ada perempuan yang tertipu di Facebook untuk bekerja. Ternyata dia bekerja ya kayak seksual begitu kan nggak boleh. Kami kembalikan sudah. Ibu kembalikan? Sudah ke daerah asal sama anaknya, karena saya lihat anaknya di sini nggak boleh Bu. Masih kecil umurnya itu. Karena dia dinikahkan masih muda di daerah asal. Itu juga ada. Kalau dinas sosial Bu tidak pernah ini ya Bu ya,
apa ada program kolaborasi dengan pengusaha? Oh iya, kami punya di pemberdayaan sosial ada sekitar 300 pengusaha yang sudah bergabung lewat tanggung jawab sosial lingkungan, di mana setiap tahun kami berikan penghargaan Vasudhaiva Kutumbakam. Salah satu bentuk Vasudhaiva Kutumbakam itu kita semua bersaudara. Nah, di dalam penghargaan itu setiap hari Kesetiakawanan Sosial kami berikan. Selain itu juga ada mahakarya yang tadi saya sampaikan, mereka bisa bergabung dengan kami. Ya karena banyak sekali kan. Alat bantu kesehatan kan dari mereka. Kalau APBD kami tidak mampu atau tidak berkecukupan atau belum teranggarkan, itu lewat CSR. Dan mereka sudah seperti banjir kemarin kan dari tanggung jawab sosial lingkungan, ada yang berdonasi kasur, selimut, itu semua sudah kami berikan. Termasuk yang mengalami kebakaran juga. Kan kebencanaan ada di kami juga. Kebencanaan ada di Ibu? Iya, begitu banjir, evakuate itu kami. Kebakaran kami. Damkar respon cepatnya sudah, BPBD dan kami. Jadi nggak ngomongin rehabilitasi saja, kebencanaan juga. Nah ini Bu, sekarang ini kan banyak ya pekerjaan dinas sosial ini Bu. Banyak. Dan saya aja tidak begitu banyak tahu karena memang kita jarang mendengar. Kita lebih sering mengkritik pemerintah. Sekarang mau dikritik nggak pemerintah nggak ya? Begitu banyaknya. Cuman kita di sini tidak pernah mengkritik Bu. Kita selalu mencoba untuk memberikan informasi kebermanfaatan ya. Sekarang kita bicara bencana Bu. Kemarin belum hujan deras saja sudah mengalami banjir. Yang 10 September. Betul. Nah dengan banjir ini kan sampai ada korban. Nah dengan banjir ini ada temuan-temuan. Entah itu temuan hutan apa ya yang disertifikatkan, entah itu sampah, entah itu pembangunan liar, entah itu tanah itu Bu kejahatan tanah, penyerobotan tanah, macam-macam Bu. Dan itu dikatakan bahwa ini belum musim hujan sudah seperti ini. Nah penanggulangannya apa ya Bu? Kalau kami di Dinsos di pasca bencana Pak, seperti banjir kemarin terjadi tanggal 10, kita udah open posko jam 7 pagi. Sudah menyiapkan apa yang logistik kan di kami. Penanganan logistik, evakuate, rehabilitasi sosial kalau dia stres. Sampai pendampingan bayi, lansia, disabilitas harus. Itu selama hampir 1 bulan Pak. Kami membuka posko, jadi ada yang perlu, dia sudah report langsung. Jadi 6:30 pagi kita udah open tanggal 10 itu sampai selama 3 minggu. Kami juga mendata mereka korban after bencana ya, pasca kebutuhan kompor dan lain sebagainya, sandang, itu kami yang bantu Pak. Jadi untuk penanganan bencana pasca, kalau penanganan struktur kan sudah ada Dinas PU mungkin, DLHK, sudah dibagi-bagi Pak. Tapi humannya ada di kami. Pasca. Ya di humannya ada di kami. Sampai anak-anak biar bisa sekolah seperti apa. Ada yang meninggal juga kami mengurus santunan kematian selain dana APBD, dana provinsi, dana APBN juga kami ajukan ke pusat Pak. Ini contoh dari kita hidup sebagai manusia. Bicaralah sesuai dengan bidang kita dan pengetahuan kita. Pada Ibu paham itu. Oh kami hanya bicara mengenai pasca. Iya memang tugas kami di pasca. Tetapi ketika terjadi bencana ya tetap sih kami on spot ya. Betul. Tetapi kalau bidang infrastruktur kan sudah ada. Kami juga memiliki Tagana, Taruna Siaga Bencana yang standby. Begitu hujan turun sudah keliling dulu Pak. Kan ada di grup kami. Kami punya Tagana, kami latih juga Tagana. Seperti Bapak yang antar saya kan Tagana. Jadi Tagana itu sertifikatnya juga dari pusat Pak. Nah itu dilatih penanganan bencana, assessment. Kalau terjadi kebakaran, siap turun. Nah saat itu di mana dia dievakuate, apa kebutuhan assessment lagi, baik orang dan pendatang maupun tidak. Tapi kami kalau strukturnya BPBD Pak untuk bantuan rumahnya, evakuate-nya kami. Permakanannya kami, itu sudah masuk di standar pelayanan minimal.
Karena ada SPM di sana, Pak. Nah, setelah damkar selesai, dia menginfokan ke kami, kan kita masuk di grup tuh kita tahu. Sudah ada kami siapin logistik apa yang cocok. Nah, kalau dia mengalami, Bu, saya tidak mampu karena rumah belum terselesaikan, di kos. Carikan kos, Pak, 2 bulan untuk stay dia dulu. Mungkin dia nggak mau di rumahnya. Itu udah Dinsos punya, Pak. Bu, seragam kami terbakar, kita ada yang mengurus. Iya, itu dia, Pak. Kan lumayan kan di pasca itu yang berat. Tapi kami salut, Bu, sebagai masyarakat atas penanganan kemarin. Ya, Astungkare semuanya siaga, semuanya tergerak. Sekarang pun kalau sedikitnya rintik kita udah ada mengerti. Laporan tolong di jalan apa lah, turun. Kan kita punya mobil rescue. Turun Tagana, harus keliling, saya nyuruh. Keliling dulu, keliling. Lihat dulu. Saya juga merasa trauma kan dengan banjir kemarin. Artinya kita juga membuka DM di Instagram, kan langsung WA itu Pak, langsung DM. Ibu, kami belum dapat sentuhan, udah langsung turun. Mungkin Bapak bisa lihat di Instagram kami. Apa namanya, Bu? Dinas Sosial Kota Denpasar atau Laksmi Saraswati, kan kolab tuh saya. Itu turun saya ke Biak langsung, ada lansia harus kasih semangat, gak boleh putus asa. Ada yang TikTok kirim ke kami kirim lagi turun. Jadi selama itu kan penilaian publik juga Pak. Betul. Ini bukan soal pencitraan, enggak, karena memang tugas kita menyapa apa kurangnya di mana. Satu rumah itu bisa dia curhatnya berkali-kali ke kami, Ibu bagaimana, itu harus siap melayani gitu loh, memberi penguatan, Ibu bagaimana. Nah seperti itu. Cari apa yang kurang belum, kita yang cerewet dengan desa lurah, Pak cek lagi apa yang kurang, di mana kurangnya, di mana apa, begitu, seperti itu udah ritme waktu banjir. Jadi smooth sih, artinya mereka juga memberikan komentarnya positif. Awalnya sih nggak positif ya, ini mereka biasa orang panik duluan, ini dapat saya nggak dapat, ini nggak dapat saya nggak dapat. Nah seperti itulah waktu banjir. Nah itu kan menjadi evaluate buat kita. Tapi karena Dinsos sudah setiap saat menangani bencana, dari kebakaran, pohon tumbang, kalau rumah orang kena kan kita Pak. Wow. Nah, terus longsor atau apa. Jadi otak itu terlatih setiap saat. Dan open hours rasanya. Orang mau WA saya malam, Bu Laksmi saya di rumah sakit, bagaimana ini. Harus dilayani kan. Kurang darah. Ya kurang darah juga ke kami. Kemarin apa lagi yang seru-seru juga, oke kami layani. Namanya pengaduan harus dilayani. Wah. Energinya harus kuat di sosial. Ini harus diketahui bahwa rintik-rintik sedikit aja Dinas Sosial Kota Denpasar sudah merintahkan anak buahnya untuk melakukan pengecekan. Karena teman-teman yang mengalami musibah banjir kemarin masih ada trauma. Bu. Kalau umpamanya Ibu dikasih kesempatan gitu ya, Ibu boleh jujur atau reflektif lah ya. Apa hal yang perlu dievaluasi oleh Dinas Sosial dari kinerja tahun ini, Bu? Evaluasi harus koordinasinya cepat dan tepat. Bukan saya saja. Kadang koordinasi itu gagal karena public speakingnya gagal. Public speakingnya gagal gimana? Public speaking itu kalau kami di pemerintahan kan koordinasi. Terkadang koordinasi gagal karena asal mengkoordinasikan tapi tidak tepat sasaran. Itu akan membuat replay kembali dan masa waktu yang cukup panjang. Oh, oke. Itu harus cepat dan semua orang harus bagus koordinasinya. Jadi harus aware. Mereka harus care, saling jaga, saling dukung. Tidak boleh mendiamkan, tidak ada kata panggen udah gak ada lagi kata begitu karena kita bekerja untuk manusia. Tidak ada lagi istilah begitu. Harus aware. Tapi aware juga, Bu. Aware juga terhadap membuka diri terhadap kritik dari publik. Saya biasa dikritik orang ketika mereka menyampaikan, Dinsos mana nih? Saya jawab langsung, walaupun itu bukan di akun pemerintah. Saya hadir, saya kepala dinas sosial. Di mananya kami tidak hadir. Apakah Anda bisa memberikan data kepada kami? Jika Anda hanya berbicara tapi tidak memberikan data, ayo DM saya, ini ada di Dinsos atau WhatsApp saya. Itulah keterbukaan.
Saya keterbukaan karena apa? Semakin terlambat kami akan berat untuk menyelamatkan masyarakat yang mengalami masalah. Seperti kemarin ada yang WA saya, Ibu, saya mengalami miom. Saya tanya, kamu di mana? Itu sampai 3-4 hari. Padahal saya sedang pacara memukur suami saya. Kalau saya mau abai bisa ya Pak. Yeah. Ibu, saya perlu kursi roda. Setelah saya asesmen ternyata alamat tinggal tidak sampai pada kakak yang sebenarnya. Ternyata rumahnya udah dijual, cuman dia tidak mengerti. Setelah kami terus mau akan bawa ke Sanglah, kami sudah urus semua. Sayangnya meninggal Pak. Meninggal dikabarkan oleh adiknya. Padahal saat itu kami ingin mengantar, harus ada keluarga yang mendampingi karena mau operasi. Biasanya warga seperti itu. Saya hubungin Sanglah agar percepat. Nah, cuman ketika dibawa ke UGD mungkin di kuasa saya, bukan kami, meninggal. Tapi kami cek lu BPJS-nya aktif apa tidak atau bagaimana. Itu terus berturut. Satu, Nadia yang kanker otak. Begitu kami terima pengaduan, kami datangi rumah sakit, kami kuatkan orang tuanya, ternyata benar meninggal Pak. Nah yang seperti itu siapa yang melihat tahan, mereka menangis, memeluk saya. Dan Ibu hadir. Hadir. Luar biasa. Ada mungkin Bapak bisa lihat, nanti saya share di Instagram. Artinya saya cuma bisa bilang kuatkan diri, berdoa, Ibu harus ikhlas jika. Tapi bantuan logistik ada. Dia perlu pampers karena ayahnya bekerja, akhirnya tidak bekerja karena nungguin Nadia yang tidak sadar-sadar. Itu penguatan diri itu kami lakukan. Kemudian lansia yang kena kebakaran juga karena dia buta, saya turun juga, saya berikan penguatan sampai mereka dievakuate. Nah kalau pembangunan rumahnya BPBD Pak, bukan kami. Tapi selama pasca itu kan terus sama kami dia koordinasi. Makanya saya bilang koordinasi gak boleh gagal. Sekali gagal berat untuk mengulang yang sekian kali dan perlu waktu. Bu, saya mau tanya ke Ibu nih. Kenapa Ibu melakukan pelayanan begitu cintanya kepada banyak orang, Bu? Karena kita sudah diberi kesempatan lebih baik sama Tuhan, kenapa kita tidak menggunakan kesempatan itu untuk menolong orang lain? Meskipun dalam hal-hal kesibukannya Ibu sebagai pribadi di luar kedinasan. Saya pernah mengalami Pak, suami saya meninggal 3 Mei, lalu tanggal 4 Mei atau 5 Mei ada warga Buleleng yang terbakar. Masih bisa saya menolong itu Pak. Walaupun jenazah suami saya di depan saya. Berarti balancing emosi saya pikir saya sudah gila Pak. Saya sempat nanya ke psikolog. Tidak, Ibu sudah menerima secara dasar. Saya bantu Kadiswas Buleleng untuk mengembalikan jenazahnya ke Buleleng Pak. Wow. Bu, yang terakhir. Karena saya terharu mendengar cerita ini. Cerita-cerita inilah yang perlu pemerintah sampaikan kepada masyarakat, Bu. Cerita-cerita inilah kinerja-kinerja. Oh, pemerintah sudah melakukan upaya-upaya maksimal. Pemerintah sudah bergerak, pemerintah sudah hadir, tapi masyarakat belum tahu semua, Bu. Karena mereka terkadang senang, mungkin netizen sepihak, mungkin senang dengan pikirannya. Mereka tidak mau melihat hal positif yang sudah dilakukan. Nah, tetapi itu peran kita pemerintah menjawab secara literasi dan memahami. Mudah-mudahan, Bu, kadis-kadis lain bisa kita undang dan mau hadir untuk memberikan bukan pencitraan, Bu ya. Tetapi ini kan pengetahuan, oh ternyata saya ada. Kalau ada permasalahan seperti ini, boleh kok DM Ibu Kadis Sosial, kenapa enggak? Boleh. Kadang orang luar yang DM saya. Nah itu kan mereka tidak tahu. Saya terlantar Ibu, tapi dia nggak tahu saya Kadis kan. Nah, saya nggak bilang, kira-kira bagaimana Bu? Baru kemarin, silahkan untuk menghubungi Dinsos, datang aja Pak, resos, dikembalikan. Nah di situ. Dan buat pernyataan tidak balik lagi. Kantor Dinas Sosial di mana Bu? Di Jalan Mula Warman nomor 2. Mula Warman nomor 2. Oke Bu. Apa pesan Ibu untuk masyarakat Denpasar yang sering salah paham tentang fungsi dinas sosial? Selama ini dinas sosial itu dianggap yang ngurusin gepeng, pengemis, bansos. Padahal dinas sosial itu adalah kacamata dari sebuah kota. Pelayanannya dari orang yang mampu bisa menjadi kelompok rentan. Kelompok rentan pun bisa menjadi orang yang mampu ketika tepat sasaran kita melayani.
Pesan saya adalah wajib lapor diri jika mengalami fungsi sosial terganggu, jangan malu. Kadang orang kita malu, tadinya mungkin mampu, tiba-tiba kena pinjol, malu kan? Betul. Nah, kenapa mesti malu? Dinsos itu selalu ada untuk kehidupan yang lebih baik. Itu aja sih Pak. Kepedulian bukan sekedar slogan, tapi tindakan nyata yang mengubah kehidupan kita. Ibu Laksmi, disehatkan, dibugarkan, disemangatkan, dan dibermanfaatkan untuk banyak orang. Makasih. Jangan lupa undangan bernyanyinya. Terima kasih Bu, salam sehat, berbahagialah. Sukses Ibu. Sukses Pak. Wah, Gini. luar biasa.